Shalom, salam kamu spesial. Kita ada dalam suasana Natal yang penuh dengan sukacita. Dan malam ini saya ingin mengangkat satu topik, geger Natal. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyanyi di gereja, Ustadz Abdul Somad melarang, dan kadrun pusing 7 keliling. Beberapa hari yang lalu Menteri Agama kita yang terkenal sebagai menteri untuk semua agama datang ke Kupang, dan beliau menghadiri atau masuk di gereja Katolik, dan dalam gereja itu beliau memberi kata sambutan, dan dalam kata sambutan itu beliau berbicara tentang Natal adalah bicara tentang kedamaian dan meningkatkan tali persaudaraan. Bahkan beliau mengaku bahwa beliau adalah saudara buat saudara-saudara orang-orang Kristen yang ada di Kupang. Tapi saya juga ingin supaya kita juga akan menyaksikan video dari Ustadz Abdul Somad yang melarang untuk menyanyi, ya, dan dia hanya mengizinkan menyanyi sholawat. Tetapi kalau kita lihat di dalam video daripada Bapak Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, beliau menyanyi lagu kebangsaan yaitu Rayuan Pulau Kelapa. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita saksikan video ini. Menteri Agama RI Yakut Khalil Qomas tiba di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 24 Desember. Kedatangannya untuk menghadiri misa malam Natal di Gereja Katolik Santo Yosef Naikoten. Dalam sambutannya, Menteri Agama mengaku senang dapat bertemu dan merayakan Natal bersama umat Kristiani di Kupang. Saat tiba di dalam gereja, ribuan umat yang hadir langsung menyambut Menteri Agama dengan tepuk tangan meriah. Mereka mengucapkan selamat datang kepada Menteri Yakut dalam momen perayaan Natal di Kupang. Kedatangan Menteri Agama juga disambut hangat oleh Uskup Agung Kupang, Petrus Turang. Ia menyebut kehadiran Menteri Agama membuat perayaan Natal di Kupang menjadi luar biasa. Hal senada juga disampaikan Menteri Yakut saat memberikan sambutan. Ia mengaku senang bisa hadir di tengah-tengah umat Kristiani di Kupang. Menteri Yakut mengatakan bahwa umat yang hadir sudah dianggap seperti saudara kandung sendiri. Meski berbeda keyakinan, ia menganggap umat Kristiani sebagai saudara dalam kemanusiaan. Menteri Agama berpesan agar semua umat manusia saling mengasihi demi terwujudnya perdamaian. Dalam kesempatan itu, Menteri Yakut juga ikut menyanyikan lagu bernuansa cinta tanah air bersama paduan suara gereja. Acara diakhiri dengan sesi foto baik bersama pemimpin gereja maupun umat Kristiani yang hadir. Saya yakin sejak-jakinnya umat Katolik tidak seperti itu. Umat Kristiani tidak. Umat Kristiani pasti tetap memancarkan kasih sayang dalam setiap perilakunya, saling mengasihi sesamanya sebagaimana ajaran Yesus Kristus kepada kita sekalian. Saya berharap pada perayaan Natal ini, mari kita sama-sama memperbanyak mencari kesamaan dari yang berbeda. Kita masing-masing di antara kita, kalau Bapak Ibu sekalian menengok kiri kanan depan belakang, semuanya berbeda, tidak ada yang sama. Secara fisik juga pasti berbeda. Tetapi mari kesempatan perayaan Natal kita jadikan momentum untuk semakin memperbanyak mencari kesamaan di antara kita semua, bukan sebaliknya mencari perbedaan-perbedaan di antara kita. Karena tanpa dicari perbedaan itu pasti ada. Jadi yang sama jangan dibedakan, yang beda mari kita samakan. Selamat Natal, saudara-saudara saya semua, Bapak, Mama, yang mana saya ikut berbahagia di Natal ini, Natal yang damai, Natal yang penuh dengan sukacita. Mari kita doakan Indonesia baik-baik saja, Indonesia semakin jaya, mencapai kejayaannya. Saya berharap umat Katolik jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News.
Apa hukum musik dalam syariat Islam? Musik yang boleh sholawat. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Boleh. Itu kan doa untuk orang menikah, enggak sah. Bapak Ibu, saudara-saudara, setelah kita menyaksikan kedua video tersebut, saya ingin untuk kita melihat ada dua hal yang kita bisa belajar malam ini. Baik apa yang saya ingin uraikan tentang Menteri Agama dan juga Ustadz Abdul Somad, maupun apa yang Alkitab katakan tentang menyanyi, ya. Nah, yang pertama yaitu Menteri Agama menyanyi lagu Rayuan Pulau Kelapa di gereja bersama-sama dengan umat Tuhan yang ada di sana. Nah, saya bangga dengan Menteri Agama kita, Bapak Yakut Khalil Qomas, yang sangat-sangat tinggi toleransinya. Bahkan saya berharap di periode-periode berikut, presiden yang berikut, Menteri Agamanya juga sama seperti beliau. Seorang yang sangat menghargai agama yang lain, perbedaan yang ada. Dan beliau tidak sungkan untuk ada di gereja bersama umat Tuhan menyanyikan lagu kebangsaan Rayuan Pulau Kelapa. Bahkan kalau kita lihat beliau dengan senang dan sukacita menyanyikan lagu tersebut. Nah, di balik semua itu, kalau kita melihat pandangan daripada Ustadz Abdul Somad, beliau dengan jelas mengatakan bahwa yang hanya boleh dinyanyikan oleh orang-orang Muslim itu hanyalah lagu-lagu sholawat saja. Ya, terserah itu dalil beliau, itu pandangan beliau, itu apa yang menjadi prinsip di dalam agama Islam, ya. Itu terserah. Tetapi Menteri Agama kita menyadari bahwa beliau adalah menteri buat semua agama, ya. Bahkan saya pernah menonton satu video di mana ada seorang ustadz yang mengharamkan alat musik. Sekali lagi, itu terserah kepada setiap agama dengan prinsip masing-masing. Nah, fokus saya pada malam hari ini adalah di hari Natal. Kalau kita perhatikan, ya, yang kedua yang saya ingin angkat adalah menyanyi dan memuji Tuhan adalah ciri Natal pertama di Bethlehem. Jadi menyanyi dan memuji itu bukan sesuatu yang baru di dalam gereja modern saat ini. Yang seringkali saya perhatikan di dalam debat-debat, seringkali mereka menghina, mengatakan bahwa orang Kristen itu aneh, masa mereka menyanyi, menari, melompat-lompat dan sebagainya. Nah, mari kita akan lihat secara khusus yang pertama adalah apa yang terjadi di Bethlehem. Lukas 2 ayat 13 dan juga ayat 20. Nah, yang pertama Lukas 2 ayat 13. Di situ dikatakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Ya, yang kedua dalam ayat 20 yaitu maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, di Natal pertama di Bethlehem, Alkitab menunjukkan bahwa para malaikat menyanyi dan para gembala yang juga mendapatkan kabar sukacita tentang kelahiran Yesus Kristus, bayi Natal itu. Mereka datang ke sana waktu mereka berjumpa dengan Maria dan anak itu. Mereka penuh dengan sukacita dan mereka pulang sambil menyanyi dan memuji Tuhan. Jadi nyanyian di dalam kekristenan adalah sesuatu yang sangat alkitabiah. Bahkan kalau kita perhatikan dengan baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, Alkitab menunjukkan dalam Yesaya 43 ayat 7 bahwa saya dan saudara itu diciptakan tujuannya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itu sebabnya surga dari orang Kristen itu adalah memuji dan menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Bahkan kalau kita perhatikan, secara khusus kalau kita kembali kepada perjanjian lama, kita akan menemukan bahwa Raja Daudlah yang menjadi penggagas untuk bangkitnya apa yang disebut dengan pujian penyembahan. Apa yang disebut dengan kemah Daud. Dia mendirikan kemah dan dia mengatur para penyanyi untuk menyanyi 24 jam di dalam kemah yang disebut dengan kemah Daud untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itu sebabnya Daud diberkati luar biasa, bahkan keturunannya diberkati dan lewat keturunannya lahirlah Mesias, sang putra Natal itu sendiri.
Nah, kemudian kalau kita perhatikan dalam Amos 9 ayat 11, di situ dengan jelas ada nubuatan bahwa kemah Daud itu akan didirikan kembali. Dan kemudian dalam Kisah Rasul 15 ayat 16 dalam sidang di Yerusalem, ya, gereja mula-mula mengingatkan kembali bahwa kemah Daud akan didirikan kembali. Nah, bagaimana dengan Yesus? Mungkin saudara-saudara yang lain atau orang kelompok kadun yang menganggap aneh orang Kristen menyanyikan lagu. Mereka berkata, apakah Yesus menyanyi juga? Kalau Bapak Ibu saudara perhatikan dalam Matius 26 ayat 30, Matius 26 ayat 30 di situ dikatakan sebelum Yesus ditangkap, Matius 6 ayat 30, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Jadi Yesus sendiri menghadapi penyalibannya dengan memuji dan memuliakan Tuhan, memuji dan meninggikan Bapa. Nah, ini yang sesuatu yang sangat alkitabiah. Bahkan Alkitab dengan jelas menunjukkan kepada kita dalam Efesus 5 ayat 19. Efesus 5 ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah, Paulus sedang berbicara tentang suasana di dalam pertemuan-pertemuan orang percaya. Yaitu mereka harus bermazmur, mereka harus menyanyikan kidung pujian, nyanyian rohani, bernyanyi, bersorak bagi Tuhan. Jadi teman-teman kadun, jangan aneh dengan kekristenan, karena itu sangat alkitabiah. Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa kita harus memuji Tuhan. Kenapa? Karena dari awal Tuhan menciptakan kita adalah untuk memuji Dia. Dan pada akhirnya kita yang setia memuji Dia, menyembah Dia, hidup dalam kebenaran, hidup dalam iman, kita akan pergi ke surga. Dan kita akan tetap memuji Dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, yang belum kenal Tuhan Yesus, buka hatimu, terima Yesus, sehingga engkau ada sukacita, engkau dapat menyanyi dan memuji Tuhan, sehingga engkau siap untuk pergi ke surga. Karena di surga adalah kesukaan yang besar dari orang percaya adalah memuji, menyembah Tuhan, bersorak bagi Tuhan, mempersembahkan yang terbaik. Bukan ada pesta-pesta yang lain, yang aneh, tapi sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu saya menantang saudara, buka hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, supaya engkau dapat pergi ke surga, yang adalah surga orang percaya, surga orang Kristen, yang penuh dengan sukacita, penuh dengan pujian dan penyembahan kepada Allah. Karena kita berjumpa dengan Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang mulia, Allah yang besar, Allah yang akbar. Kita memuji dan menyembah Dia. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan pasti akan memberkati engkau. Karena itu apabila saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, saudara tekan lonceng supaya setiap kali saya upload video, saudara mendapatkan notifikasi, saudara memberi komen, sehingga ini akan menjadi berkat besar bagi saudara. Dan kalau benar-benar saudara diberkati dan ingin memberkati orang lain dengan video ini, bagikan kepada banyak orang, sehingga mereka akan diberkati dan mereka akan diselamatkan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom.